Didi, kemarin kamu kan semangat banget bahas experiential learning. Nah, ini ada satu sesi penting di pelatihan kita yang menurut saya jadi jantungnya. Sesi tentang implementasi, fasilitasi, asesmen, dan peran media. Bisa kamu gambarkan sedikit kenapa sesi ini krusial? Siap, Pak Anto. Menurut saya, sesi ini memang yang paling penting. Karena ini bagian di mana kita benar-benar membumikan konsep experiential learning itu, Pak. Bukan cuma soal merancang experiential learning aja, tapi bagaimana cara kita melaksanakannya di lapangan, mendampingi pesertanya, mengukur keberhasilannya, dan memaksimalkan peran media. Berarti gak cuma desain aktivitasnya aja ya, Titi, tapi juga pas prosesnya terjadi. Kadang aku ngerasa kita udah bikin rencana keren, tapi pas dieksekusi kok jadi beda rasanya. Tepat sekali, Nisa. Nah, di sini kita akan bahas peran fasilitator dalam experiential learning. Kita nggak bisa cuma jadi penyampai materi biasa. Kita harus jadi guide yang membantu peserta merefleksikan pengalaman mereka. Bayangin, kita bikin aktivitasnya seru, tapi kalau fasilitatornya kaku atau nggak bisa membangun suasana, ya jadi kurang maksimal. Berarti soal menciptakan lingkungan belajar yang kondusif juga penting ya. Kadang aku lihat peserta jadi sungkan atau takut salah kalau suasananya terlalu tegang. Betul banget, Man. Lingkungan yang aman dan mendukung itu esensial. Makanya nanti kita akan gali strategi-strategi jitu untuk menciptakan atmosfer yang bikin peserta nyaman bereksplorasi, bertanya, dan bahkan berbuat salah tanpa rasa takut. Karena dari kesalahan pun mereka bisa belajar banyak. Bagus. Lalu, bagaimana dengan asesmennya? Kalau belajarnya pengalaman langsung, apakah bisa diukur pakai ujian tertulis biasa? Nah, ini poin krusial lainnya, Pak. Di experiential learning, kita perlu metode asesmen yang otentik. Bukan cuma tes pilihan ganda, tapi bagaimana kita bisa mengukur pemahaman peserta dari pengalaman yang mereka jalani. Misalnya, dari refleksi mereka, hasil proyek kolaborasi, atau bahkan cara mereka memecahkan masalah di simulasi. Ini juga akan mencakup bagaimana kita menganalisis tantangan dan pertimbangan etis yang mungkin muncul dalam proses implementasi dan asesmen. Jadi, media pembelajaran juga penting banget di sini ya. Misalnya untuk memfasilitasi diskusi, atau mungkin untuk merekam hasil asesmen otentik mereka. Tepat sekali, Nisa. Ini poin terakhir yang akan kita bahas di sesi pelatihan ini. Peran lanjutan media pembelajaran. Media itu bukan cuma alat bantu, tapi bisa jadi jembatan kuat untuk memfasilitasi diskusi, membangun lingkungan belajar yang interaktif, bahkan mendukung asesmen otentik. Bayangkan, kita bisa pakai video untuk memicu refleksi, platform daring untuk kolaborasi antar peserta, atau tool digital untuk merekam progres proyek mereka. Semuanya terintegrasi untuk mencapai tujuan utama pelatihan kita, mengintegrasikan experiential learning dalam praktik desain instruksional kita sehari-hari dengan memanfaatkan potensi media secara optimal. Keren. Jadi bukan cuma teori belaka, tapi benar-benar diajarin cara mewujudkannya dan mengukur dampaknya. Aku makin excited nih, Pak Anto. Nah, itu dia. Sesi ini akan memberikan kita bekal lengkap untuk tidak hanya merancang, tapi juga melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pengalaman belajar yang berdampak. Kita akan memahami peran fasilitator, mengidentifikasi strategi, menciptakan lingkungan yang kondusif, mengembangkan metode asesmen otentik, menganalisis tantangan, dan yang paling penting, memanfaatkan media secara optimal di setiap tahapan. Siap-siap kita jadikan pengalaman belajar yang sejati.